eskatologi. Eskatologi merupakan cabang ilmu yang mengulas tentang akhir zaman serta peristiwa yang berkaitan dengan tujuan akhir dari penciptaan dan sejarah manusia sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Alkitab yang sebagai sumber utama dalam eskatologi. Eskatologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti akhir dan yang berarti studi, berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, sering dikaitkan dengan akhir zaman. Dalam istilah teologi disebut eskatologi, seperti tentang segala kebenaran yang dinyatakan oleh Alkitab. Eskatologi adalah bagian doktrin yang membicarakan pernyataan Alkitab tentang hal-hal yang terjadi sesudah keadaan peralihan. Eskatologi Paulus terfokus pula pada peristiwa-peristiwa menandai peralihan dari masa kini kepada masa yang akan datang, yaitu kedatangan Kristus dan kebangkitan orang mati. Namun, yang perlu dikemukakan lebih dahulu yaitu yang menyangkut keadaan orang-orang mati di antara kematian dan kebangkitan. Tentang keadaan peralihan dalam Paulus sangat bergantung pada interpretasi 2 Korintus ayat 5 ayat 1-10. Cara yang paling umum dalam menafsirkan bagian Alkitab ini adalah memahaminya menurut terang penekanan Paulus terhadap kebangkitan tubuh. Menurut pandangan ini, Paulus menyatakan bahwa setelah tubuh ke dunia atau kemah dibongkar, maka orang percaya akan menerima dari Allah tubuh kekal yang surgawi pada waktu kebangkitan. Dalam tubuh ke dunia ini, kita mengeluh karena kelemahan dan kekeluargaannya. B. Hari Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, hari Tuhan dapat merujuk pada hari bersejarah di masa depan yang akan segera terjadi ketika Allah mengunjungi umatnya dalam penghakiman. Yesaya 2 ayat 12. Istilah ini juga menunjukkan kunjungan terakhir Tuhan ketika Dia mendirikan kerajaannya di dunia dan membawa keselamatan bagi umatnya yang setia dan hukuman bagi yang jahat. Zefanya 1 ayat 14 dan Yoel 3 ayat 14. Dalam Perjanjian Baru, istilah ini menjadi ungkapan teknis tentang hari kunjungan Allah ke dunia untuk mengakhiri masa ini dan meresmikan waktu yang akan datang. Istilah ini dapat diartikan sebagai hari dalam kalender, tetapi sebagai periode penebusan Allah di dalam bersama dengan Kristus, Filipi 1 ayat 2, beralih dari tubuh untuk menetap bersama Kristus, 2 Korintus 5 ayat 8, sebagai keadaan di mana kita terus hidup dengan Kristus, namun dalam kondisi tidur, sehingga lebih dekat dengan Allah walaupun keadaan tak sadar. Sulit terima walaupun firman berbicara tentang kenikmatan bermimpi.
di Kristus bukan hanya menentang seluruh kekuasaan ilahi, melainkan akan didukung oleh pemberontakan umum terhadap Allah. Munculnya manusia durhaka bukanlah perkara baru dalam sejarah manusia, melainkan merupakan puncak perwujudan kuasa yang telah terproses sejak masa Paulus. Paulus jelas melihat sikap permusuhan dan pemberontakan terhadap Allah yang sedang berlangsung. Namun perwujudan kuasa jahat ini sedang tertahan, ada sesuatu yang menahan munculnya manusia durhaka itu. Paulus tidak menjelaskan apa kuasa yang menahan itu, namun Paulus menunjukkan bahwa kuasa yang menahan ini tercakup dalam satu pribadi, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disebut kebangkitan dan pengangkatan. Dalam Perjanjian Lama, kitab Daniel membahas tentang pemahaman akhir zaman, termasuk juga mengenai kebangkitan orang mati. Mengutip dari kitab Daniel 12 ayat 1-13 mengisahkan mengenai akhir zaman, Daniel menyampaikan pada akhir zaman banyak orang yang sedang tertidur dalam debu bumi akan bangkit. Ada yang untuk hidup selamanya, ada pula yang mendapatkan penghakiman. Dengan demikian dianggap bahwa semua orang mati akan dibangkitkan untuk menghadapi penghakiman. Dalam Perjanjian Baru sesungguhnya kebangkitan Kristus sendiri merupakan bagian pertama dari kebangkitan terakhir. Inilah kuasulum, dan kebangkitan eskatologis adalah buayannya 1 Korintus 15 ayat 20. Atas dasar inilah perhatian Paulus tak hanya terfokus pada kebangkitan orang mati di dalam Kristus 1 Tesalonika 4 ayat yang dimaksud dengan peristiwa yang disebut pengangkatan gereja, pengangkatan orang-orang percaya yang masih hidup segera setelah kebangkitan untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa, adalah pengungkapan Paulus tentang perubahan tiba-tiba yang akan dialami orang-orang percaya dari tubuh jasmani yang lemah dan akan binasa menjadi tubuh yang berkuasa dan tidak akan binasa, yang tersiap pada tanaman baru masa yang akan datang. Ini adalah tanda perpindahan dari tingkat fana kepada ke penghakiman. Paulus berbicara tentang mereka yang menipu murka bagi diri mereka sendiri pada saat murka dan hukuman yang dinyatakan. Roma 2 ayat 5. Pada hari itu Allah akan menghakimi rahasia-rahasia manusia yang tersembunyi oleh Yesus Kristus. Roma 2 ayat 16. Referensi-referensi singkat lainnya tentang penghakiman terdapat dalam Roma 13 ayat 2, 1 Korintus 11 ayat 32, Roma 3 ayat 6, 1 Korintus 4 ayat 5, 2 Tesalonika 2 ayat 12, 2 Timotius 4 ayat 1. Dalam hal-hal tertentu yang tidak diungkapkan orang kudus akan membantu Allah dalam penghakiman dunia, bahkan dalam penghakiman malaikat. 1 Korintus 6 ayat 2-3. Hal penggenapan. Tujuan penebusan Tuhan adalah pemulihan tatanan dunia yang telah tercemar oleh kejahatan dan dosa, termasuk wilayah pengalaman manusia, dunia rohani, Efesus 1 ayat 10, dan seperti yang akan kita lihat, termasuk dunia itu adalah Allah pada akhirnya akan mendamaikan segala sesuatu dengan miliknya melalui Kristus. Kolose 1 ayat 20. Segala sesuatu diciptakan mula-mula olehnya dan untuknya. Kolose 1 ayat 16. Pada akhirnya ia akan menikmati keutamaan yang dimilikinya. Kolose 1 ayat 18. Alam semesta yang telah hancur karena konflik dan pemberontakan terhadap Tuhan akan dipulihkan dan berdamai dengan penciptanya. I puncak eskatologi. Kitab Wahyu adalah salah satu kitab yang berisi visi dan pewahyuan tentang masa yang akan datang. Kitab Wahyu merupakan puncak dari eskatologi dikarenakan kitab Wahyu memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang kejadian-kejadian
666 pada saat itu merupakan angka yang digunakan untuk menggambarkan kejahatan Kaisar Domitian. Lalu Yohanes membentuk sebuah komunitas sebagai pengharapan bagi jemaat bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan kerajaan 1000 tahun. Ini merujuk pada periode di mana Yesus Kristus akan memerintah di bumi selama 1000 tahun setelah kedatangan kedua kalinya. Selama periode ini kejahatan akan dikurangi, keadilan akan ditegakkan, dan umat Allah akan hidup dalam damai dan kebahagiaan. Namun, kerajaan 1000 tahun ini tidak dianggap sebagai periode akhir Islam. Setelah 1000 tahun akhir menurut kitab Wahyu, ini adalah bukti dari penghakiman terakhir dan pembentukan kerajaan Allah yang baru, yang memberikan harapan kepada umat Kristen tentang masa yang akan datang yang penuh pendamaian, keadilan, kemenangan, akhir Kristus dan kesejahteraan. Penghakiman yang terakhir dalam kitab Wahyu menggambarkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman, termasuk bencana alam, peperangan, dan penghakiman Allah atas dosa-dosa dunia. Penggambaran ini memberikan gambaran yang kuat tentang kekuasaan dan keadilan yang akan diwujudkan pada akhir zaman. Mengutip firman Tuhan dalam Wahyu 20 ayat 11-12, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Lalu dibuka sebuah kitab dan dibuka juga sebuah kitab lainnya, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ditulis di dalam kitab-kitab itu. Mengutip firman Tuhan dalam Wahyu 20 ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Kerajaan Allah yang baru, Yerusalem yang baru. Kerajaan Allah yang baru dalam kitab Wahyu memberikan harapan tentang akhir yang bahagia bagi umat Allah, di mana segala sesuatu akan direstorasi dan dimurnikan dalam kehadirannya. Ini adalah janjinya bagi mereka yang setia kepadanya dan menawarkan pemandangan yang menggembirakan tentang masa depan abadi bersama Allah. Ini merujuk pada realitas baru di masa Allah akan membuat segala sesuatu menjadi baru, di mana kebenaran, keadilan, kedamaian, dan kasih Allah akan berkuasa tanpa gangguan dari kejahatan, dosa, atau kematian. Naga besar ini beberapa kali muncul sebagai simbol dari setan atau iblis yang bekerja melalui kekuatan-kekuatan dunia untuk menentang Allah dan umatnya. Mengutip dari kitab Wahyu 12, naga besar digambarkan memiliki kepala 7 dan 10 tanduk, yang menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya yang luas. Ayat tersebut menyatakan, maka tampaklah tanda besar di langit, yaitu seorang perempuan yang berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan di atas kepalanya sebuah mahkota yang terdiri dari 12 bintang. Dan hamillah perempuan itu, dan meringkuklah ia dengan sakit, bersalin, dan berteriaklah ia oleh karena dengan demikian janjinya bagi mereka yang setia kepadanya menawarkan pemandangan yang menggembirakan tentang masa depan abadi bersama Allah. Dalam kerajaan Allah yang baru, kebenaran, keadilan, kedamaian, dan kasih Allah akan berkuasa tanpa gangguan dan kejahatan, dosa, atau kematian, yang merupakan gambaran tentang realitas baru di mana segala sesuatu akan direstorasikan